Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta Bollywood dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala aktivitasnya. Seperti biasa, pecinta Bollywood akan mengulas film yang dibintangi oleh King of Romance Shah Rukh Khan berduet dengan artis muda Deepika Padukone yang katanya menjadi salah satu duet terbaik mereka. Mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Kita berfokus kepada seorang pria bernama Rahul yang sedang memegang sekop, lalu dia pun berpikir di usianya yang ke-40 tahun biasanya akan mengalami hal yang mengejutkan. Rahul sendiri adalah anak yatim piatu. Sejak kecil dia dirawat oleh nenek dan kakeknya. Usaha Rahul saat ini adalah seorang penjual manisan di salah satu mal di kota Mumbai. Di sisi lain, saking sayangnya sang kakek terhadap Rahul, sampai-sampai setiap detik dan menit kakek selalu mengawasinya. Dan itulah salah satu alasan hingga di usianya yang ke-40 tahun Rahul belum menikah. Si kakek sendiri sangat ngefans kepada salah satu pemain kriket India bernama Sachin. Bahkan di ulang tahunnya yang tepat ke 100 tahun, Rahul menghadiahkan stik kriket yang langsung ditandatangani oleh pemain favoritnya. Kemudian Rahul sangat senang karena dua temannya mengajak berlibur selama 2 minggu lamanya ke Goa. Tapi seperti kita tahu, si kakek pasti tidak akan mengizinkan Rahul pergi. Si kakek sendiri sedang fokus menonton pertandingan tim kriket India favoritnya. Dia sangat antusias karena jika Sachin berhasil memukul bolanya, maka ini akan menjadi rekor Sachin yang ke-100. Tapi ternyata Sachin gagal memukul bolanya sehingga rekor itu gagal diperoleh. Si nenek pun tiba-tiba berteriak. Rahul mencoba menenangkan karena ini hanyalah sebuah pertandingan. Tapi ternyata si nenek bukan berteriak karena hal itu, melainkan si kakek shock parah lalu meninggal saat itu juga. Rahul pun sangat sedih atas kepergian sang kakek. Tapi di sisi lain Rahul juga sangat senang karena akhirnya dia bebas untuk pergi kemana saja tanpa seorang pun melarangnya. Rahul pun izin pamit kepada sang nenek untuk mengembara. Tapi sebelum pergi, Rahul diminta nenek untuk menebar abu si kakek di sungai Rameswaram sebagai permintaan terakhirnya. Dan sebagian abunya akan si nenek tebarkan di sungai Gangga. दादाजी की आखिरी इच्छा थी गंगा में बहा दिया जाए रामेश्वरम में रामेश्वरम। Temannya yang melihat di maps mengatakan jika sungai Rameswaram berada di ujung India yang berlawanan arah dengan tujuan mereka ke Goa. Tapi mereka punya ide untuk menenggelamkan abu itu di wilayah Goa karena menurut peta air sungai akan mengalir ke Rameswaram. Mendengar hal itu, mereka bertiga setuju dengan rencana itu. Namun sebelum pergi, masalah muncul ketika tahu jika si nenek akan ikut mengantar Rahul sampai ke stasiun. Untuk itu Rahul akan pergi dengan kereta, sedangkan dua temannya menggunakan mobil supaya si nenek berhasil dikelabui dan tidak curiga dengannya. Singkat cerita, Rahul sudah berada di stasiun, si nenek pun tiba-tiba kaget karena Rahul akan pergi menggunakan kereta bernama Chennai Express. Dikira tak tahu, si nenek justru sangat tahu kalau kereta ini tidak menuju ke Rameswaram. Rahul kemudian beralasan dengan berkata berbelit-belit yang membuat si nenek jadi ragu dengan cucunya itu. Seketika si nenek pun tidak percaya dengan siapapun, bahkan dengan Rahul sekalipun. Namun akhirnya si nenek pun luluh juga dan percaya perkataan Rahul, lalu mereka pun berpisah. Di dalam kereta, Rahul berencana bertemu kedua temannya di stasiun selanjutnya dan singkat waktu setelah sampai di stasiun yang dimaksud, kedua temannya Rahul sudah tiba menunggu untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil. Namun Rahul ceroboh ketika meninggalkan abu si kakek di dalam kereta dan setelah sadar dia pun berlari demi mengejar abu si kakek yang kebetulan kereta perlahan sudah kembali berangkat. Beruntung abu berhasil diamankan, tapi ketika hendak turun, seorang wanita berlari karena dia ketinggalan kereta. Dan di scene ini adegan pun mirip di film Dilwale Dulhaniya Le Jayenge yang dimana Kajol berlari untuk menggapai tangan Shah Rukh Khan. Singkat cerita, setelah menolong wanita ini, Rahul yang baik hati tiba-tiba dikejutkan seorang pria yang bertubuh gempal yang sama ketinggalan kereta. Lagi-lagi dia pun menolong pria itu, namun ternyata tidak hanya satu pria, melainkan ada 4 pria berbadan besar. Saat itulah Rahul menyadari jika dirinya sudah jauh dari stasiun dan tak mungkin jika dia harus melompat. Wanita ini bernama Minama yang berasal dari India Selatan, yang mana keempat pria itu juga bersamanya. Rahul pun kebingungan dengan percakapan mereka karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Tamil, bahasa khas India Selatan. Rahul pun segera menghubungi dua temannya dan memberitahu jika dia terjebak di kereta gara-gara menolong orang-orang ini. Tapi Rahul sedikit senang karena di hadapannya ada wanita cantik dan memuji-muji si wanita. Sampai-sampai Rahul kepedean jika si wanita menyukai dirinya. Namun yang Rahul tidak tahu, ternyata Minama mengerti bahasa Hindi. किसने कोई मेरे
Rahul pun kaget karena Minama membalas nyanyiannya. Minama pun mengungkapkan melalui kata-kata yang dilantunkan ke dalam sebuah nyanyian. Dia berkata jika keempat pria ini ingin menculiknya. Dia minta bantuan Rahul dan supaya tidak curiga, Rahul harus segera pergi ke toilet. Ketika di depan toilet, mereka berdua berkenalan dan Minama minta tolong untuk meminjam ponsel Rahul. Tapi tiba-tiba keempat pria ini memergoki mereka berdua. Ponsel Rahul yang pada waktu itu harganya mahal dilempar keluar oleh si pria ini. Seketika Rahul tidak terima. Rahul pun seketika gemetar dan ketakutan. Setelah tenang, tiba-tiba kondektur datang menagih tiket. Keempat pria ini pun tidak mengerti bahasa si kondektur. Kemudian Rahul pun memberikan tiket dan melalui sebuah lagu, Rahul memberikan isyarat jika keempat pria ini adalah penjahat yang akan menculik wanita ini. Si kondektur pun mengerti dan segera bertindak. Namun di luar dugaan, Rahul yang bangga atas usahanya tidak menyangka jika si kondektur dibuang keluar oleh mereka. Don't underestimate the power of a Setelah kejadian itu, Rahul terheran-heran ketika Minama memerintah para penculik, tapi mereka semua patuh kepadanya. Minama pun buka suara jika sebenarnya mereka adalah anak buah ayahnya, yang mana ayahnya adalah seorang pimpinan mafia dan orang paling ditakuti di desanya. Dan keempat pria itu ditugaskan untuk mencari Minama yang kabur karena dia tidak mau dinikahkan dengan seorang pria bernama Tangga Bali. Itulah sebabnya Minama dikejar-kejar mereka berempat. Lalu setelah cerita itu, Rahul pun tidak simpati sedikit pun. Rahul di situ malah marah-marah karena dia kehilangan ponselnya serta tidak jadi berlibur dengan kedua temannya. Singkat waktu sampailah mereka di stasiun berikutnya. Rahul yang terbangun dan masih kesal pun berniat melaporkan semua kejadian ini kepada polisi stasiun. Tapi ternyata Rahul sudah salah bertindak karena si polisi berpihak kepada ayah Minama yang rupanya wilayah ini sudah termasuk wilayah kekuasaannya. Rahul pun di situ mengungkapkan jika dirinya harus menaburkan abu mendiang sang kakek. Namun kini dia malah terjebak bersama Minama dan anak buahnya yang tak akan melepaskan Rahul begitu saja. Rahul pun minta tolong untuk membebaskannya. Minama pun setuju dan akan membantu asalkan ketika sampai di stasiun terakhir, Minama pun meminta apapun yang ayahnya katakan, Rahul harus menganggukkan kepala. Meskipun Rahul tidak mengerti bahasa mereka. Kereta ini pun berhenti meskipun bukan di tempat yang seharusnya. Terlihat banyak sekali orang-orang yang merupakan seluruh anak buah ayahnya yang menyambut kedatangan Minama, dan inilah sosok ayah Minama. Sang penguasa desa ini bernama Dugeswara. Si ayah pun langsung marah-marah karena Minama sudah berkali-kali mencoba kabur. Tapi Minama berkata jika dia hanya mencintai satu pria, yaitu Rahul. Dan karena sandiwara ini sudah terencana sebelumnya, Rahul pun menganggukkan kepalanya sehingga dia malah diangkat dan diarak oleh mereka semua. Kamu terima? அப்பா நார்த்ல செட்டில் ஆயிட்டாரு. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் சொல்ல குடிக்கிறேன். வீராக்கு இந்த பையனை பிடிச்சிருக்கா, கூட்டிட்டு வாங்க. Minama pun berkata jika dia berbohong kepada sang ayah dan mengatakan kalau mereka saling mencintai. Rahul pun diminta tidak perlu khawatir karena setelah di desa, Minama akan membantu Rahul agar bisa kabur. Setibanya di sana, Rahul pun sadar jika dirinya berada di lingkungan orang-orang berbahaya. Namun karena sudah terlanjur, Rahul akan tetap bersabar menunggu waktu yang tepat. Rahul pun terus mengingat nomor ponsel teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang diingat, sehingga mempersulit pelarian Rahul. Dugeswara tiba-tiba datang. Rahul yang salah tingkah pun meminta secangkir kopi, dan karena adanya kesempatan, Rahul menuliskan sebuah pesan agar Minama menemuinya di gudang. Namun kertas yang dilempar salah sasaran dari tangan ke tangan, sehingga yang terjadi bukan hanya Minama saja, melainkan banyak orang di dalam gudang. Singkat waktu, tiba-tiba datang seorang polisi kenalan Dugeswara, yang kalau dilihat dari topi yang digunakan, dia adalah orang Punjab yang bahasanya sama seperti Rahul. Mereka berdua pun mengobrol sambil Rahul menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba datanglah sosok tinggi besar yang ternyata dia adalah Tangga Bali, si pria yang akan menikahi Minama. Setelah mendengar jika Minama datang ke sini bersama seorang pria, si ayah pun tidak bisa berbuat banyak karena Minama yang memilih Rahul untuk jadi suaminya. Dan jika tidak dituruti, khawatir Minama kembali kabur. Tangga Bali pun merasa direndahkan karena pernikahan sudah dekat, tapi Minama memilih pria lain. Dia pun menghampiri Rahul dan berkata, jika kamu pria sejati, maka bertarunglah denganku, dan jika kau menang, Minama adalah milikmu. Rahul yang tak mengerti bahasanya pun hanya mengangguk-angguk tanpa tahu artinya. Si polisi pun baru sempat menjelaskan jika si jangkung menantang Rahul untuk berkelahi. Mendengar itu Rahul pun syok parah. Lalu di malam hari Rahul semakin khawatir dan tidak mau babak belur dihajar si Tangga Bali. Tapi Minama menenangkan untuk bersikap normal-normal saja
dia agar tidak terlihat ketakutan, dan pada saat waktu yang sudah ditentukan, Minama akan segera membawa Rahul untuk pergi. Tapi kemudian seorang wanita menggoda Rahul dan mereka malah menari dan bernyanyi bersama. Saat yang sama pula, Minama sudah bersiap untuk membawa lari Rahul serta tak lupa membawa abu mendiang kakek Rahul. Namun akibat terlarut dalam suasana dan sempat minum arak, Rahul pun mabuk dan melantur kepada siapa saja yang ada di hadapannya, termasuk kepada Dugeswara. Semua rencana pun jadi kacau ketika tangga Bali sudah bersiap, sedangkan Minama hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Rahul pun kemudian mengalihkan semua orang lalu menunjukkan aksi motornya. Ternyata dia ancang-ancang untuk pergi dari sana, akan tetapi karena masih dalam pengaruh arak, akhirnya dia pun terjatuh. Beruntung ada si polisi yang menolongnya. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan dan menyembunyikan Rahul di sana. Lalu ketika terbangun di pagi hari, tiba-tiba terjadi guncangan seperti gempa bumi. Rahul yang ketakutan segera naik, dan betapa terkejutnya Rahul, ternyata itu bukan gempa bumi, melainkan dia sedang berada di sebuah kapal di tengah lautan yang sangat luas. Ternyata Rahul terjebak bersama para nelayan yang akan menyelundupkan solar ke Sri Lanka. Tidak lama polisi air yang sedang berpatroli datang dan melepaskan beberapa tembakan. Setelah dikepung, Rahul pun senang karena dirinya selamat, tapi ternyata dia juga ditangkap karena disangka sebagai antek-antek para nelayan. Meskipun sudah membela kalau dia bukan kelompok nelayan, tapi tetap saja Rahul ditangkap karena tidak bisa menunjukkan paspor kepada polisi. Dan tidak sampai di situ, setelah di dermaga, Rahul pun dicurigai membawa bahan peledak, sampai-sampai Densus 88 pun turun tangan. Setelah panjang lebar menjelaskan, Rahul pun berkata jika dia berasal dari suatu desa dan akan pergi ke Rameswara menebar abu sang kakek. Dan semua pun terkejut melihat Rahul kembali. Rupanya si polisi mengira jika Rahul adalah keluarga Dugeswara. Mereka semua pun membenarkan jika Rahul adalah keluarganya, sehingga dia pun dibebaskan para polisi dan kembali terjebak di desa ini. Orang di sana pun sudah bersiap untuk mengeroyok Rahul. Karena terpojok, Rahul yang melihat sebuah golok pun punya ide dan memanfaatkan Minama untuk dijadikan sandra. Semua preman tidak ada yang berani mendekat, dan setelah sampai di mobil, mereka berdua pun pergi dan si tangga Bali jatuh ke dalam kubangan. Lalu aksi saling kejar pun terjadi. Setelah kejar-kejaran beradrenalin tadi, Rahul dan Minama pun terhenti di sebuah danau. Mereka sempat berdebat karena mobil kesayangan ayah Minama rusak parah. Tanpa sadar, mobil berjalan sendiri dan tercebur ke danau. Kejadian ini pun membuat mereka saling menyalahkan. Mereka pun saling pergi ke arah berlawanan. Singkat waktu, ketika berjalan, Rahul bertanya kepada seorang pria kerdil, "Kemanakah arah jalan raya?" Dan kira-kira si pria kerdil ini berkata, namun Rahul maupun si kerdil tidak mengerti sehingga dia segera meninggalkannya. Tidak lama kemudian Rahul bertemu dengan mobil pengangkut kayu. Dia pun minta bantuan agar bersedia memberikan tumpangan. Tapi kabar tentang pria Mumbai kabur bersama Putri Dugeswara sudah viral di desa itu. Si sopir pun tidak mau membantu Rahul karena takut disangka bekerja sama. Rahul di situ merasa putus asa dan memilih untuk kembali mencari Minama, yang tanpa diduga Minama menunggu Rahul karena dia tahu Rahul tidak bisa kemana-mana tanpa dirinya. Mereka berdua pun berjalan dan sampailah di sebuah desa yang sangat indah bernama Desa Pipanda. Dan Minama pun mengatakan sesuatu kepada mereka. Di dalam hatinya pun Rahul kali ini tidak akan mengulangi kesalahan dengan menganggukkan kepalanya. Tapi dia malah geleng-geleng, yang berarti menurut warga desa Rahul sangat mencintai Minama. Ternyata Minama kembali berbohong dan berkata kepada warga desa jika mereka berdua saling mencintai, namun cintanya terhalang restu orang tua. Sehingga Minama bilang kalau dia dan Rahul sudah kawin lari, dan warga desa yang baik hati pun turut prihatin atas apa yang terjadi. Sehingga ini yang dilakukan warga desa. Rahul dan Minama pun diperlakukan istimewa layaknya pengantin baru. Namun ketika mereka berdebat di situ, Rahul menyinggung ibu Minama, yang ternyata Minama sudah tidak memiliki ibu. Rahul pun merasakan hal sama jika dia sejak kecil sudah yatim piatu. Namun beruntung Rahul masih ada kakek nenek yang menyayanginya. Tapi takdir berkata lain karena sang kakek telah berpulang di usianya yang ke-100 tahun. Untuk itu dia pun bertekad akan menebarkan abu sang kakek di sungai Rameswaram. Tapi dia sudah terlanjur berbohong kepada sang nenek dan malah ingin berlibur ke Goa bersama kedua temannya. Sehingga akibatnya dia terjebak di sini bersama Minama. Setelah curhat mengharukan itu, mereka pun berdua saling minta maaf. Saat malam hari, Rahul tidak ingin tidur di lantai. Terpaksa Minama pun tidur bersebelahan dengan Rahul. Tapi tiba-tiba Minama mimpi buruk sampai-sampai Rahul ditendang olehnya.
Singkat waktu, kebetulan hari ini diadakan acara ritual di mana adat istiadat desa ini suami harus menggendong istri menaiki anak tangga hingga ke kuil. Masyarakat desa pun percaya jika hal itu dilakukan maka akan memperkuat ikatan perkawinan. Mendengar itu Rahul pun langsung menolak. Minama pun lalu mengejek jika pria seperti Rahul tidak akan mampu melakukannya, dan dengan motivasi tinggi dan cicilan yang belum lunas, disitulah Rahul langsung bersedia dan meminta Minama agar tidak meragukan kemampuannya. Namun ketika sampai ternyata inilah anak tangga yang dimaksud Minama. बस 300 सीढ़ी चढ़ते पहुंच जाएगी। Rahul pun tiba-tiba sangat semangat menaiki sebanyak 300 anak tangga hingga tak terasa sudah hampir sampai, dan setelah sampai Minama dibuat terkesan karena Rahul sanggup melakukannya. Si pendeta pun percaya jika Rahul adalah orang yang tepat yang akan menjaga Minama seumur hidupnya. Namun Rahul yang tak mengerti bersikap biasa saja. Kemudian si pendeta menyuruh Rahul untuk mengoleskan sindur di kening Minama untuk menyempurnakan acara ritual ini. Rahul yang nurut-nurut saja pun melakukannya, dan tanpa sadar Minama baper dibuatnya. Cerita setelah kejadian itu, Rahul pun sudah muak dengan semua sandiwara ini. Rahul pun marah-marah tanpa peduli dengan perasaan Minama dan dia pun pergi. बुरा आदमी को किसी बुरे आदमी को यह हक नहीं बनता कि वो अच्छे लोगों के बीच में रहे। मुझे बख्श दो। Tapi di perjalanan dia merasa bersalah meninggalkan Minama sendirian. Untuk itu dia pun segera kembali, dan betapa terkejutnya Minama karena Rahul datang tidak sendirian. Tangga Bali dan pasukan pun mengepung mereka. Masyarakat pun jadi bingung sekaligus khawatir apa yang sebenarnya terjadi. Dan seperti biasa melalui sebuah lagu, Rahul berencana agar dia menjadikan Minama sebagai Sandra. Tapi ternyata Tangga Bali mengerti bahasa Hindi dan membalasnya dengan nyanyian, sehingga mereka berdua pun gagal untuk kabur. नजर के सामने Tidak lama datanglah bocah kecil yang berani menantang Tangga Bali, disusul seluruh warga lain yang mengecam aksi Tangga Bali yang dianggap sudah mengganggu ketentraman desa mereka. Para warga tidak takut sedikit pun apabila mereka sampai macam-macam di desa ini, sehingga Rahul dan Minama diberi kesempatan untuk kabur secepatnya. Dan di tengah pelarian, Minama memilih kembali karena Rahul melupakan abu mendiang kakeknya. Rahul pun di situ terkesima dengan aksi Minama, lalu mereka pun kini terbebas dari kejaran Tangga Bali. Sampailah mereka di sebuah terminal. Rahul pun membelikan tiket bus agar Minama bisa pulang, dan Rahul akan menuntaskan tugasnya menebar abu sang kakek ke Rameswaram. Tapi Minama tiba-tiba merobek tiket itu dan sudah bulat untuk ikut dengan Rahul kemanapun dia pergi. Suppose Tangga Bali वहाँ वही ना तंगा वाली से वे मैं तेरे साथ आती हूँ। ओके ओके Sampailah mereka di sana, dan Rahul dengan hikmat penuh penghayatan melepas abu sang kakek di sungai Rameswaram, sehingga membuat Minama begitu terkesan. Lalu di malam hari Minama tidak akan kembali ke rumah dan akan pergi sejauh mungkin karena dia tidak akan pernah mau menikah dengan Tangga Bali. Mendengar hal itu, Rahul pun mencoba mengajaknya untuk tinggal di Mumbai, tapi ajakan itu Rahul ucapkan dengan penuh keraguan di dalam dirinya. Minama yang mengerti dan tidak mau merepotkan memilih untuk pergi sejauh mungkin esok hari. Padahal Rahul tinggal bilang jika dia mencintai Minama, mungkin semua akan baik-baik saja, dan sepertinya Minama berharap Rahul mengatakan hal itu. चलो वहाँ मेरा घर है, दादी माँ है। कि मैं तेरे घर में क्या कर रही है? दोनों तुम और मैं वैसे भी आफ्टर ऑल यू नॉट Di perjalanan pun terlihat Minama kecewa dengan semua yang telah mereka lewati bersama. Singkat waktu, di sepanjang perjalanan Minama tertidur pula sampai dia pun terbangun dan kaget karena Rahul membawa kembali Minama ke rumah ayahnya, dan Minama pun di situ khawatir karena Rahul bisa terbunuh di tempat ini. Rahul pun turun dari mobil dan berkata dengan berani kepada Durgeswara tanpa menggunakan bahasa Tamil, yang Rahul yakin jika ayahnya pun pasti mengerti. Dia pun bilang kenapa Durgeswara sangat keras terhadap putrinya. Dia juga berkata kalau betul dia adalah pemimpin para preman di desa ini dan jadi orang terbaik di desa ini, tapi Durgeswara melupakan satu hal jika penting juga untuk jadi orang baik. Rahul berkata semua ini di dalam keadaan sadar dan tanpa mabuk seperti malam itu. Setelah pertimbangan dan dia peduli dengan Minama, Rahul memutuskan untuk bertarung dengan Tangga Bali demi menunjukkan jika dialah yang pantas untuk Minama. जानने आया कि आप मीना के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दुख हुआ है? क्योंकि आपा तो शादी में अपनी बेटी का हाथ दे दी, मैं तो कलाई दी थी हलाल करने के। ए बड़ू और अपन हेलो बना। Dan terakhir dia juga berkata karena Rahul sangat mencintai Minama. Namun tiba-tiba seseorang datang dan memukul Rahul hingga tersungkur. And don't underestimate. मैं गांव से लड़ूंगा सिर्फ मीना के लिए because I love her.
pertarungan tak seimbang pun terjadi di mana Rahul dikeroyok oleh para preman, tapi dia kemudian bangkit dan mengambil sekop seperti adegan di awal film. Dia pun menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, lalu menghajar semua preman yang memukulnya. Tidak lama datang si Tangga Bali yang turun bertarung. Lagi-lagi pertarungan tak seimbang pun terjadi karena dia sangat segar bugar sedangkan Rahul sudah kelelahan. Dihajar habis-habisan oleh anak buahnya, tapi dengan segenap cinta dan kekuatan Rahul bangkit. Meskipun tetap saja Rahul tidak memberikan perlawanan yang berarti. Adanya kesempatan, Rahul pun mengambil golok dan berhasil membalikan keadaan. Tapi tiba-tiba Tangga Bali terbangun dan rupanya dia meminta menyudahi pertarungan ini. Dia sadar tubuh besarnya, tapi nyali dan keberanian Rahul jauh lebih besar sehingga ayahnya pun mengakui jika Rahul adalah pria sejati. Dan Minama putrinya pun resmi miliknya serta akan segera menikah. जा मीना तेरा रागलुकुम कल्याणम. Lalu film pun sudah berakhir.